Bahkan kadang di berita itu nulisnya apa, tapi yang dirasa tuh beda gitu. Dan nggak semuanya tertulis gitu ya? Iya, nggak semuanya tertulis karena berita kan sesuai Karena angle kita ya. kan ketat ya gitu. Mereka kita tuh harapan banget sih sebenarnya. Betul ya? Karena mungkin udah banyak media-media arus utama yang nggak bisa sebebas itu mengekspresikan. Betul. Akhirnya ya tugas-tugas itu harus diambil oleh persma karena kita relatif kita nggak bisa dibilang aman. Cuman karena kita masih tahap belajar, jadi nggak ada tekanan bisnis, nggak ada tekanan sponsor dan lain-lain. Jadinya setelah itu datang udah mulai akhir kayak itu udah beres, buruh masa aksi tuh udah mulai kayak pada minggir, hujan. Dan waktu itu di Dago. Jadi kita ke bawah flyover Pasopati. Akhirnya ke bawah, kita ngumpet di situ. Dan ternyata waktu itu aku nggak ngeh kalau itu barisan Intel. Oh, jadi Halo Sokazen, selamat datang di podcast LPM Soka. Ruang dengar yang membawa kamu menyelami cerita di balik berita, suara di balik layar, dan rasa di balik peliputan. Bersama kami, suara yang tumbuh dari keresahan dan juga keberanian mahasiswa. Kamu akan diajak menelusuri kisah-kisah yang tak selalu sempat tertulis, karena di setiap kalimat selalu ada perjalanan, dan di setiap perjalanan selalu punya cerita. Dalam episode kali ini, kami mengajak pendengar untuk menelusuri proses peliputan aksi, mulai dari turun ke medan lapangan, menghadapi dinamika dan juga tantangan, serta bagaimana fakta-fakta tersebut dirangkai menjadi sebuah berita di meja redaksi. Bersama para reporter LPM Soka, kita akan membicarakan pengalaman, tantangan, serta nilai-nilai yang menyertai proses peliputan. Karena di balik setiap berita yang terbit selalu ada perjuangan yang jarang terlihat. Mari kita sambut reporter dari LPM Soka, ada Kak Akil dan juga Kak Raffi. halo Sokazen. Boleh mungkin diperkenalkan dulu nama lengkapnya siapa nih kakak-kakak di sini? Kalau di website itu Oh, ada nama panggungnya? iya, Mujahidah Akila kredit ya. Oke, kamu Jahidah Akila dan satu lagi? Oke, kalau di kredit Raffi Taufik Iya, biasanya ya. iya, Oke. tapi Kalau saya nama Raffi aslinya Taufik Rahman. So dikurangi Rahmannya biar nggak terlalu Islami gitu. nama panggung. Oke, siap. Mungkin Sokazen pengen tahu gitu, Kak Akil dan Kak Raffi ini posisinya di LPM Soka ini sebagai apa dan udah berapa lama nih menjabat sebagai reporter? Oke. Kalau misalkan di Suaka sendiri itu jadi reporter udah kurang lebih 2 tahun ya. Oke. Jadi aku masuk Suaka semester 1 sampai sekarang semester 6, jadinya kurang lebih 2 tahun aku jadi reporter di Suaka. Tapi kalau sekarang di tahun ini jabatanku sebagai redaktur online di redaksi. Kalau untuk Kak Raffi sendiri? Oke, kalau aku sama juga kayak dia masuknya semester 1 dan sekarang sudah semester akhir ya. Sudah semester 8, udah kurang lebih 3 tahun di Suaka. Kayaknya menghabiskan setengah waktu kuliah di Suaka. Iya. Berarti bertumbuh bersama Suaka Bertumbuh ya? bersama Suaka, bener. Aku sekarang posisinya sebagai pemimpin redaksi. Oke, Kak Akil sebagai redaktur online dan Kak Raffi sebagai pemimpin redaksi. Berarti cukup lama ya menyelam atau masuk di dunia peliputan ini. Tapi mungkin Sokazen juga penasaran ya, dari sekian banyaknya bidang di dunia jurnalistik gitu ya, kenapa pada akhirnya Kak Akil maupun Kak Raffi ini memilih untuk terjun langsung atau tertarik ke dalam dunia peliputan gitu, turun ke lapangan, ke medan aksi gitu. Boleh diceritain nggak sedikit? Oke, siapa dulu? Kak Raffi dulu Oke, deh. aku dulu ya. Oke, kalau aku dulu awal masuk Suaka emang daftarnya reporter karena dulu aku kira akan berbicara di depan kamera ya. Oke. Kira Kayak di TV-TV gitu ya? Karena FYI aku sedikit narsis anaknya, jadi kayak seneng aja gitu ngomong di depan kamera, ketemu orang, terus kayak ya turun ke lapangan, liputan kayak gitu. Tapi berjalannya waktu ternyata aku tidak di redaksi waktu itu, jadi bergeser sebentar ke divisi lain yang berkecimpung di media kreatif ya. Iya. Di Tapi Suaka benar ya. gak sih on cam? Tapi bener on Iya. cam pada akhirnya, jadi keinginanku malah terlaksana jadi on cam gitu. Banyak di depan kamera ya pada akhirnya. Sokazen boleh cek video aku di Suaka. Artinya udah sempat nyoba di bidang jurnalistik yang lain gitu ya, di bidang yang lain gitu. Tapi yang pada akhirnya kenapa tertarik untuk terjun langsung ke lapangan tuh di bagian apanya? Untuk Kak Raffi Karena sendiri?
Aku yang basicnya seneng ngobrol dan seneng ngulik sesuatu aja. Jadi kayak kalau kita turun ke lapangan kan suka nemuin hal baru ya. Benar-benar. Jadi kayak kadang kita ketemu narsum yang dari entah gimana ya, ada Iya. bentukannya unik, ada yang jadi kayak Beragam banget lah. beragam banget lah. Pokoknya kalau ngobrol-ngobrol tuh ya jadi dapat perspektif baru. bener-bener. Terus ya gitu. Jadinya gimana ya? Suasananya itu loh yang seru, vibe-nya kayak ambiennya tuh oke lah. Berarti menemukan diri Kak Raffi dengan turun ke lapangan, bertemu orang-orang Bisa gitu ya. dibilang gitu sih. Oke. Kalau untuk Kak Akil sendiri, apa yang pada akhirnya menarik Kak Akil untuk tertarik untuk terjun langsung ke lapangan ke sebuah liputan aksi gitu? Oke. Akhirnya sih sama ya kayak Arafi gitu, nemuin perspektif baru gitu. Tapi aku waktu itu daftar Suaka awalnya kayak FOMO gitu. FOMO. Dalam artian bukan FOMO pengen masuk Suaka, tapi FOMO sama isu-isu sosial gitu. Karena aku rasa mahasiswa Mahasiswa nih, banget. ya mahasiswa harus Melek politik harus gitu ya. melek gitu kan. Jadinya oh iya daftar Suaka deh gitu. Nah dan akhirnya sih tujuan aku tercapai ya sama kayak Arafi. Tujuanku tercapai dengan cara aku bisa belajar banyak hal dengan ketemu sama orang-orang gitu. Bener tadi ketemu dengan orang-orang yang unik, orang-orang yang beda latar belakangnya gitu ya. Entah itu akademisi, entah itu warga yang tertindas yang di wawancara gitu ya. Yang pada akhirnya itu jadi ilmu tersendiri, jadi perspektif tersendiri gitu ya. Terus dari karena dari ngobrol-ngobrol sama banyak orang itu aku jadi banyak belajar hal yang baru gitu ya, kayak gitu. Dan yang mungkin orang-orang nggak bisa akses kalau misalkan nggak ngerasain langsung Ya, itu bener terjun banget sih. ke lapangan. Oke. Bahkan kadang di berita itu nulisnya apa, tapi yang dirasa tuh beda gitu. Dan nggak semuanya tertulis gitu ya? Iya, nggak semuanya tertulis karena berita kan sesuai Karena angle ya. kadang-kadang tepat ya gitu. Iya, oke. Berarti berangkat dari emang sebuah kewajiban gitu ya, Iya. sebagai seorang reporter yang pada akhirnya harus turun ke lapangan, meliput sebuah aksi, terus berangkat juga dari itu melihat diri sendiri gitu ya, di sebuah aksi itu ngobrol sama banyak orang, terus ketemu banyak orang, dapat perspektif baru gitu ya Iya. dari liputan-liputan tersebut. Nah, pasti kan dari banyaknya liputan yang mungkin gak kehitung lah ya. Nah, gimana lupa soalnya. dari banyak liputan itu tuh pasti ada yang nempel gitu di core memory kakak-kakak di sini gitu. Boleh nggak cerita sedikit ke Suakazen liputan aksi mana yang paling nempel di core memory Kak Akil maupun Kak Raffi? Ya, kamu dulu deh. Ya, aku dulu ya. Sebenarnya mungkin teman-teman memandang suatu aksi itu aksi yang besar. Tapi jujur yang paling berkesan di aku itu kalau masalah aksi Dago Elo sih. Soalnya Kamu ikutin dari awal. enggak sih, bukan karena aku ngikutin dari awal ya. Tapi waktu liputan aksi itu kan aku ngobrol tuh ya sama banyak warga. Apalagi waktu si yang pelakunya itu loh, yang waktu ditangkap itu yang udah divonis penjara 3,5 tahun kan. Itu menurutku yang berkesannya tuh ini loh, dari sisi humanis ya. Iya. Warganya yang udah berjuang bertahun-tahun itu kalau nggak salah dari 2016 dan akhirnya bisa perjuangannya tuh membuahkan hasil gitu. Aku tuh yang paling berkesannya ya perjuangan mereka gitu. Ketika aku wawancara pun ya mereka pakainya bukan pakai sisi pemikirannya, tapi sisi rasanya gitu. Apalagi ketika aku wawancara ibu-ibu yang di Dago Elos kan pasti jawabannya ya sebenarnya mah gak mau gitu, kayak gini tuh pengen hidup tenang dan lain sebagainya gitu. Dan aku ngerasain gitu ya keresahan yang diderita sama narasumber aku itu kayak gimana. Itu sih yang bikin
aku berkesan gitu ya. Yang Dago Elos itu karena selain emang ngikutin dari awal kasusnya juga sebagai mungkin ada rasa empati juga yang muncul gitu ketika para narasumber ataupun warga-warga dari Dago Elos ini memberikan pernyataannya gitu ke Teh Akil gitu sebagai seorang reporter dan mungkin dari para warga juga dari suara-suaranya ataupun setiap jawaban dari pertanyaannya tuh mengharapkan untuk berita itu tuh bisa di-up gitu bisa jadi Teh Akil itu punya apa ya istilahnya punya rasa aduh aku bisa nih ngebantu para warga gitu melalui tulisan yang aku buat gitu ya. Karena buat mereka kita tuh harapan banget sih sebenarnya. Karena mungkin udah banyak media-media arus utama yang nggak bisa sebebas itu mengekspresikan. Betul. Akhirnya ya tugas-tugas itu harus diambil oleh pers, karena kita relatif kita nggak bisa dibilang aman. Cuman karena kita masih tahap belajar, jadi nggak ada tekanan bisnis, nggak ada tekanan sponsor dan lain-lain, jadinya nggak terbatas sama hal-hal nggak kayak terbatas gitu sih. dengan hal-hal bisnis media gitu. Terus bisa dijadiin tulisan tuh sebagai wadah advokasi juga gitu. Benar. Kita nggak bisa ikut turun ke jalan buat sebagai masa aksi gitu. Ini tentang Dago Elos, tentang RUU TNI lah atau lain sebagainya gitu. Tapi bisa mengadvokasi lewat tulisan gitu. Sangat ya dari cerita Kak Akil juga sangat berkesan gitu ya gimana Kak Akil merasakan secara langsung gitu, melihat secara langsung juga kenyataannya bagaimana sampai akhirnya bisa dituangkan ke dalam sebuah tulisan gitu ya. Oke, kalau untuk Kak Raffi sendiri isu yang ataupun saat liputan aksi yang paling berkesan buat Kak Raffi? Kalau aku disclaimer tidak sesering meliput isu luar sesering dia sebenarnya. Karena aku spesialisnya dalam kampus. Jadi sebetulnya aku lebih banyak menemukan keunikan itu ya tanda kutip kayaknya di birokrasi. Iya. Kalau aku karena lebih seringnya meliput di kampus. Nah terus kalau misalkan pun di luar aku biasanya turun ketika aksinya emang benar-benar gede. Nasional gitu ya. Karena kan di Suaka ada seperti hierarki gitu ya. Jadi ada reporter yang turun ke lapangan. Kalau misalkan reporternya masih baru-baru nih atau aksinya agak sedikit keras lah ya, kan ditemenin sama teman-teman di redaktur. Kalau emang beneran udah chaos banget baru aku yang turun ke lapangan. Jadi mostly aksi-aksi yang aku ikutin adalah aksi-aksi yang emang biasanya gede banget gitu. Dan satu hal yang paling menarik apa ya? Aku mungkin nggak menemukan tadi sih, maksudnya nggak. Adapun itu kayaknya bukan liputan deh, kalaupun yang kayak humanis kayak gitu. Kayak lagi aksi damai atau lagi peringatan hari apa, aku kan suka datang terus ngobrol, cuma nemenin temen-temen reporter turun ke lapangan. Tapi kalau lagi aksi yang gede gitu, kayaknya di Jakarta ya. Apa Pak yang paling berkesan? Iya. Mungkin Sokazan juga penasaran gimana aksi-aksi di Jakarta terjadi gitu. Nah, mungkin di Jakarta lebih beringas dari Bandung deh. Karena kayak waktu itu kita itu hari pertama H+1 banget. Aku dinobatkan menjadi pemret. Langsung turun Langsung banget turun gitu ya. banget. Langsung Nemenin berangkat. dia nih waktu itu. Redaktor online, terus kita ke Jakarta. Sampai di sana ternyata ada beberapa titik aksi kan. Satunya di Kemenak, terus satunya lagi di Monju. di Monju. Nah terus aku akhirnya ke Kemenak waktu itu, masuk dulu karena cuma boleh satu orang yang masuk. Akhirnya aku pilih di dalam, mereka di lapangan. Itu kita terpisah tuh rada cukup lama ya gitu, dan di dalam juga kayaknya cukup alot gitu tuh perdebatannya di dalam Kemenak gitu. Akhirnya setelah selesai dari Kemenak, kita keluar nih. Terus setelah ribut-ribut segala macam ya, saya di depan kayak ada birokrat Kemenak mungkin ya, yang kayak staf khususnya Menteri Agama, Diktis. Nah itu udah kayak ribut-ribut sama masa aksi dan lain sebagainya. Kita take video foto. Akhirnya aku keluar. Nah itu aku udah nelpon mereka tuh. Dan waktu itu FYI HP ku rusak. Jadi tambah susah juga. Dan malah aku pakai tab juga gede banget. Jalan-jalan di pinggiran Jakarta. Jadi pakai tab halo gitu. Kamu di mana? Dan itu lumayan kepisah dan agak susah nyarinya karena malam kan. Iya, jadi waktu itu cuma kita perginya bareng-bareng sama pers-pers lain di Bandung. Nah, terus yang salah satu hal yang menarik, kita bener-bener diikutin polisi yang dari awal di Kemenak sampai ke Monju, bener-bener sampai ketemu sama mereka gitu di sana. Dan ternyata mereka abis ada tragedi penyemprotan water cannon ya.
bener. Jadi di Gas sana air mata. Water cannon cannon. yang pakai mobil gede Oh itu. iya. Di sana tuh kayak maju mundur gitu, mau maju tapi keburu disemprot gitu. Dan itu FYI biasanya kalau di Bandung water cannon itu biasanya mulai di itu maghrib ya, Iya. maghrib ke Isya atau jam 8-an pas sudah mulai polisi sweeping. Iya. Ternyata di Jakarta lebih cepet, dia tuh jam 5-an. Oh, dari Jam sore lima udah Iya, udah dibubarin gitu, udah di supaya pada mundur ya. udah dipukul mundur masa aksinya. Bahkan Akhirnya sampai lebih cepet. pakai pengeras suara gitu. Suara terus ya udah dipukul mundur, terus aku ke situ. Itu bener orang-orang kayak udah ngemper di di depan Monas gitu. Di depan gerbang Monas yang pinggir-pinggir jalan trotoar kayak udah pada minggir-minggir. Nah, pas itu yang menarik adalah sebetulnya kita nggak dapat berita pada akhirnya. Pada akhirnya nggak ditulis. Cuman satu. Cuman waktu itu kita putar otak buat gimana caranya ini harus tetap jadi berita. Oke. Akhirnya kita otak-atik angle, framing segala macam di tempat, terus langsung cari narasumber narasumber yang bisa mendukung gitu di malam itu tambahan juga. berarti. Nah itu emang salah satu seninya dari liputan aksi sih. Kadang kita udah itu sebelum berangkat kita udah punya 3 pemetaan isu yang Bahkan tercatat rapi. Di bis aja kayak kita Kita nulis masih metain gitu di ini gimana buku. ya buat angle ini sama ini harus wawancara ke siapa tapi di Dan lapangan ternyata di lapangan nggak ada yang sesuai dengan angle kita. Akhirnya kita kayak itu tanpa nulis lagi karena ya gak Iya. sempet lah ya kejar-kejaran sama water cannon. Dan akhirnya yaudah kita putar otak aja langsung. Kayaknya abis sini bagi tugas dan bagi kita itu seru. iya Oke, artinya hal yang berkesan itu sesuatu yang baru terjadi saat liputan aksi yang berbeda dari liputan-liputan saat di Bandung gitu ya. Itu yang pada akhirnya ngebuat berkesan dan ya inget terus gitu akhirnya gitu kan. Oh pernah gitu liputan aksi di Jakarta tapi ternyata beda banget ya sama di Bandung Iya kayak gitu. benar-benar. Karena kalau di Bandung kita udah hafal jalan-jalan kampungnya. Iya. Kalau ada kayak sweeping polisi atau kayak kayaknya posisi udah nggak aman nih, kita tahu harus kemananya. Oke. Sedangkan kalau di Jakarta ya kita masih buta map lah ya. iya mana masanya juga lebih banyak Masanya gitu banyak banget. Pasti, ya. Itu kayak gabungan BEM SI dan DEMA SI gitu, jadi udah itu penuh banget. Oke, tadi Kak Raffi sempat nyebutin kan kalau Kak Raffi bahkan lebih sering liputan di isu-isu kampus gitu ya. Boleh diceritain nggak isu kampus apa yang paling berkesan buat Kak Raffi? Misalkan sama Oke. birokrat atau gimana? Yang paling berkesan kayaknya isunya baru naik baru-baru ini. Dan mungkin Sohazin bisa lihat nanti ya di webnya Suaka. Sebetulnya klasik ya isu-isu birokrat tuh pasti kita dihalangi untuk dapat akses informasi, terus dicap kalau misalkan Suaka tuh selalu menjelek-jelekan benar, kampus dan lain-lain. Cuma karena aku sebetulnya sudah terlatih untuk menjilat ya. Jadi kayak, oh ya udah gitu, ya udah kita tinggal nyengir konyol aja. Kayak Dan iya, kayak, iya aja gitu lah, ya. ya, tapi habis itu tetap Ya ampun. gini gitu. Banyak hal menarik karena sebetulnya isu tuh banyak banget. Kita dapat isu tuh melimpah banget gitu. Tapi nggak semuanya bisa terrealisasikan jadi berita. Kadang kayak yang baru-baru ini, sebetulnya itu akses informasinya harusnya menjadi publik karena emang itu kepentingan publik ya. betul Dan tapi pada akhirnya entah kenapa seperti ada seperti sebagai seorang reporter kita harus praduga tak bersalah. Cuma nggak tahu itu mungkin ada ya untuk menjaga stabilitas atau gimana gitu. Jadi harus lebih hati-hati mereka seperti ada kerjasama antar birokrasi yang dimintai keterangan dengan satu lembaga yang memang sedang kita kritisi gitu. Jadi ya seperti ditutupi gitu. Kita nggak mendapatkan akses informasi, semua wawancara harus off the record dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itulah gitu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya kalau di kampus. iya Rata-rata begitu. terus selain daripada birokrasi gitu ya ternyata mahasiswa juga kayak gitulah sama adanya gitu Iya. ya. Masih ada soalnya pernah tuh waktu riset sih lagi nyebarin riset besar gitu meminta tolong isi survei gitu kan. Waktu itu isunya DEMA, kepuasan kinerja DEMA gitu kan. Terus kayak mau tolong dong ini
dibantu buat isi survei gak sampai 5 menit, emang sedikit kan. Terus kata mahasiswa bilang gini, Suaka mau propaganda apa lagi nih? Padahal mah ya cuman isi survei aja toh kita bakal tahu gitu kan kode etiknya, terus harus berimbang lah dan sebagainya gitu kan dalam karya jurnalistik. Dan berita kita gitu. juga kalau mau keluar tuh lumayan ketat proofreadingnya tuh lumayan ketat lah gitu. Dari reporter ke redaktur dulu, abis itu ke pemret dan ke pimpinan-pimpinan lain kita juga coba diskusi. Kalau misalkan ada yang berbahaya kita hubungi pihak-pihak terkait kayak gitu. Jadi nggak sembarangan mengeluarkan berita ya kita juga gitu. Tapi mungkin perspektif beberapa pihak yang memang sempat merasa dirugikan dengan berita kita, jadi ya gitu ada hal-hal yang mungkin mereka tutupi. Artinya mungkin dari podcast ini nanti juga Sokazen ataupun siapapun yang menonton gitu ya, jadi lebih tahu gimana perspektif dari Suaka dalam membuat suatu berita gitu ya, supaya ya nantinya tahu gitu apa hal-hal yang perlu disiapkan gitu dari berita yang Suaka akan naikkan gitu. Tapi berarti yang paling berkesan dari isu-isu kampus itu gimana si reporter ini tuh mengejar jawaban-jawaban dari para birokrat supaya bisa pada akhirnya terbuka gitu sama apa yang kita butuhkan gitu ya. Dan bagaimana kita melihat wajah asli birokrasi. Iya. Jadi lebih mengenal artinya. Jadi lebih tahu ternyata wajah-wajah yang sering sambutan-sambutan dengan sangat berwibawa di depan publik itu ketika kita kerja tidak semenyenangkan itu gitu. Dan memang ya cukup ini sih karena banyak kalimat-kalimat sebetulnya kalau misalkan mau kita ceritain kayaknya kita bisa bikin buku kali ya. Iya, terlalu panjang lah ya pengalaman dengan birokrat itu ya, sampai kayak menjadi ini bestie. Aduh, kayaknya nggak mau deh. Enggak mau. Jadi kayak apa ya, banyak juga kalimat-kalimat merendahkan, kalimat-kalimat yang memang kita terima yang memang tidak selayaknya untuk kita terima gitu sebetulnya. Karena itu akses informasi dan publik dan harusnya kita memang berperan sebagai watchdog kan untuk yang menggonggong mereka memang gitu. Karena yang membranding sudah ada humas dari UIN, ya kita mengambil peran lain gitu. Sebetulnya kita juga ada berita-berita apresiasi. Cuma mungkin terfokusnya ke berita-berita yang, maksudnya birokrat terfokusnya ke berita-berita kita yang naik tuh yang memang menjelekan gitu, yang mengguncang padahal stabilitas. Ada yang baik juga ya, tapi emang biasa dilihatnya pasti yang jelek-jelek. Karena mungkin itu yang mengganggu. Di notice. Siap. Oke, nanti mungkin Sokazen juga dari podcast ini akan lebih mencari tahu apa-apa saja berita yang ditulis oleh Suaka mungkin ya. Jadi nanti juga Sokazen akan milih sendiri lah gitu ya. Oke, tadi kan dari pengalaman-pengalaman Kak Akil maupun Kak Raffi ini kan banyak banget ya. Maksudnya kita turun ke lapangan itu bukan hanya menulis sebuah berita, mewawancarai narasumber gitu, tapi gimana kesiapan diri kita gitu ketika tiba-tiba tadi angle-nya berubah, angle dari beritanya berubah, atau ada hal-hal dari suatu aksi yang gak sesuai sama ekspektasi kita saat rapat gitu ya, sebelum turun ke lapangan. Nah, apa sih kesiapan diri kita yang harus dipersiapkan gitu secara teknis maupun secara mental si reporter itu sendiri saat turun ke lapangan? Oke, paling gak banyak sih ya yang disiapin, karena kalau jadi reporter Suaka aku lebih menyiapkan mentalku untuk dan pikiran sih untuk senantiasa beradaptasi dengan lingkungan yang ada gitu ya. Karena kan gak mungkin kita udah bawa beberapa isu, beberapa angle dan beberapa pertanyaan tapi gak menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. Terus harus selain buat beradaptasi, ya pasti beradaptasi dalam hal mental juga gitu ya. Gak mungkin nanya ke narasumber yang yang khusus gitu ya, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak sesuai gitu. Paling itu sih yang sebenarnya yang utama itu dipersiapkan harus dengan mental yang santai gitu ya, biar cepet buat adaptasi gitu sih. Aku pengen ngasih jawaban yang beda tapi sama. Maksudnya emang kayak paling penting itu mental dan
Karena kalau misalkan kita nggak siap, nggak yakin, kadang tuh beberapa teman-teman reporter baru yang biasanya baru ikut-ikutan aksi gitu, mereka panik kadang, ini harus gimana karena memang dari Nggak awal sesuai lah, kadang panik, gitu. karena mereka pikir kalau ya akan sesuai dengan semua yang udah dipetakan. Karena kita punya rapat rutin juga ya, dan itu sebelum pergi aksi pun biasanya kita briefing dulu. Nanti angle-nya kemana, isunya ke arah sini dan segala macam. Dan ternyata kan nggak semuanya tuh bisa sesuai dengan hal yang udah kita petakan. Tapi ketika di lapangan, menurutku ada satu hal lagi yang memang itu penting banget gitu. Pendekatan personal ke narasumber dan gimana cara kita lobbying gitu. Aku pernah waktu itu liputan foto ke Pasar Cikapundung. Dan waktu itu di sana itu kita nggak di beberapa jam gitu, temanku dulu kan, jadi aku berdua waktu itu karena dulu aku di multimedia, jadi aku sama temanku di Mulmed juga itu mau ada liputan foto gitu ke Cikapundung. Akhirnya pas di Pasar Antik Cikapundung, waktu itu temanku udah lebih dulu sampai sana, aku nyusul. Akhirnya setelah 1 jam berlalu gitu, dia nggak dapet footage gitu. bukan nggak dapet footage, nggak dapet keterangan, Data. nggak dapet data Caption. untuk caption, bener. Jadi aku tanya kan waktu datang, kenapa belum dapet? Nggak ada yang mau, sebenarnya nolak, kayak tiba-tiba mau sholat asar lah, mau inilah, mau Banyak itu alasan lah ya. karena kita nggak beli, jadi kayak ya udah bagi mereka kayak, ngapain sih ngeladenin orang yang nggak beli ya kan? Benar-benar. Nah itu akhirnya pas aku datang, terus aku bilang, ya udah gini aja, kita pura-pura beli aja gitu-gitulah. Nah waktu itu sempat dibilang kalau misalkan sebelum kakunya ya ini, kayak sebelum liputan kita tuh harus izin dulu, minta izin dan segala macam, proseduralnya sebagaimana etika jurnalistik gitu. Nah ketika itu dilakukan, aku rasa nggak cocok ketika di tempat-tempat yang memang dia nggak bakal mikir ke situ kan. Maksudnya kayak yang penting pendekatannya gitu yang bagus. Benar-benar. Nah waktu itu aku kesampingkan tuh teori-teori yang kayak wah, harus Artinya gini, harus disesuaikan gini, lagi kayak bodo amat. Temenku ragu dia, yakin lu gitu kan? Lu yakin mau kayak gini? Terus aku bilang mau dapat berita atau enggak? Mau dapat, udah diem aja gitu. Akhirnya udah aku coba pendekatan, akhirnya ngobrol-ngobrol, tanya-tanya dulu tuh awalnya ke beberapa pedagang yang ada di situ. Aku nggak bilang kalau aku waktu itu kita sengaja umpetin kartu pers, terus nggak pakai PDH juga. Akhirnya datang dan pindah lantai karena kan gue udah ketahuan tuh di lantai yang sebelumnya kan. Kayak Tahu ini reporter, dia mau, ini pers gitu, anak pers nih, dia mau liputan gitu. Akhirnya kita pindah lantai, terus coba pendekatan personal. Aku coba nanya-nanya aja. Waktu itu mau ngeliput mesin tik yang antik banget tuh. Nanya ini dari mana guys, gini segala macam. Terus waktu itu aku bohong. Jadi kayak kita lagi nyari buat di kantor, kita tinggal dari media gitu. Cuman media kita lagi mau koleksi si mesin tik gitu. Akhirnya ngobrol lama panjang lebar sampai si orang ini cerita bersejarah awal berdirinya toko dia. Jadi sesuai sama yang sesuai sama yang emang kita mau, tanpa kita ngajuin pertanyaan. Jadi kayak maksudnya tanpa ngajuin pertanyaan yang formal ya. Kita ya udah nanya aja, ngalir gitu dan segala macam ya. Akhirnya di akhir kita bilang, ibu sebenarnya kita sedang meliput. Mau ini segala macam, karena dia waktu itu responnya nggak marah, nggak nolak, karena udah enak juga ngobrolnya. Jadi ya udah, oh iya nggak apa-apa, nanti sekalian di ini. Terus kita bilang mungkin belum bisa beli sekarang Bu, tapi kita bisa tawarin ke teman-teman yang lain nanti rekomendasi dan segala macam. Oh iya boleh banget, makasih banyak Mas, gini segala macam. Mas lagi makasih banyak segala macam. Oh ya udah, akhirnya dapat itu berita secara etika itu tidak melanggar karena diizinkan pada akhirnya. Meskipun memang sebelumnya menjadi ya off the record dulu gitu, tapi ya berhasil untuk dijadikan on the record gitu. Berhasil meliput tanpa melanggar kode etik gitu ya. Gitu, jadi kayak terkadang teori-teori yang sangat panjang itu ketika di lapangan tidak semuanya bisa diimplementasikan mentah-mentah. Jadi kita penting banget pendekatan personal tadi. Jangan nganggep narsum itu kayak hubungan kita dengan narsum itu jangan transaksional gitu. Jadi kayak gue nanya lu jawab, gue nanya lu jawab gitu, enggak. Jadi kita jadikan dia kayak teman, kayak keluarga gitu-gitu. Banyak teman-teman kita yang pada akhirnya menjadi bestie dengan narsum-narsumnya gitu. Kamu juga? Aku pernah tuh liputan foto juga yang tentang penukaran uang. Waktu itu mirip banget sama ceritanya Arafi. Waktu di depan BI itu kayak aku foto-foto dulu,
terus kayak ini apa namanya lagi ngapain gitu kan sama yang ininya. Terus kataku lagi foto-foto aja gitu kan, buat di share ke sosmed, kata aku tuh gitu. Terus katanya nggak boleh, harus izin dulu ke pihak BI-nya, padahal kan belum tentu ya dia juga ada izin gitu. Ya jadinya udahlah daripada ribut gitu, akhirnya coba ke seberangnya gitu kan. Ya dan ternyata emang lobbying itu perlu gitu ya. Jadi aku ubah strategi, ngobrol dulu, terus tapi akhirnya aku bilang gitu ya, kalau misalkan mau foto-foto buat dimasukin ke website gitu, tapi nggak ada wawancara gitu kan ya. Kalau foto mau minta datanya aja, dan diresponnya bagus. Cukup gitu, baik gitu ya? Nggak yang kayak tadi sampai ngapain gitu, harus ada izin gitu kan. Mungkin di narasumber juga kalau ada tiba-tiba orang yang moto-moto tanpa kita ngobrol juga kayak ini siapa gitu kan, kayak orang nggak kenal gitu ya, tiba-tiba moto-moto kita gitu kan. Ini kan muka kita terekspos gitu misalkan, tapi kan ketika kita ngobrol duluan gitu kan, pada akhirnya ketika kita mendekati duluan gitu ya, bukan berarti memanfaatkan, tapi emang pengen tahu gitu, pengen deket gitu. Itu kan pada akhirnya nanti narasumbernya sendiri yang akan ngomong gitu ya, bakal lebih santai juga ngomongnya gitu, gak nganggap kalau ini tuh sesuatu pertanyaan yang formal gitu ya. Oke, tadi kan udah diceritain banyaknya ya, ternyata realitas di lapangan tuh nggak sesuai gitu sama yang udah dipetakan gitu sebelumnya. Dan biasanya kalau kakak-kakak di sini boleh jelaskan, selain tadi memang harus secara mental dipersiapkan, terus juga personal kita dengan si narasumber harus juga dibangun gitu ya. Itu apa lagi gitu yang bisa dilakukan gitu supaya si para reporter yang nantinya pada akhirnya turun gitu tahu gitu, oh ternyata aslinya tuh nggak kayak gini gitu, nggak sesuai sama yang dipetain, jadi mereka lebih antisipasi gitu. Oke. Sebetulnya tadi cukup sih, karena kalau misalkan mental dia udah siap, apapun yang terjadi di lapangan ya dia akan siap gitu. Dan koordinasi itu penting banget. Betul. Jadi ketika turun di lapangan, semua hal yang kita lakukan itu harus dilaporkan ke redaktur yang stay di tempat gitu. Jadi ini mungkin aku berbagi sebagai perspektifnya Pemret ya sekarang. Tadi reporter. Nah jadi ketika ada reporter yang turun ke lapangan, kita harus tahu semua mobilitas dia di lapangan, karena mau gimana pun kita akan bertanggung jawab tentang semua yang terjadi pada dia di lapangan gitu. Jadi biasanya aku briefing dulu ke redaktur, nanti redaktur akan briefing ke teman-teman yang turun di lapangan. Kadang kalau aksinya gede, itu aku suruh mereka turun buat nemenin. Kalau misalkan, karena gini, reporter baru biasanya ketika ada perubahan-perubahan tadi, dia bingung. Karena sebenarnya dia bisa menyesuaikan diri, tapi kadang takut gitu, ini boleh atau enggak, karena dia belum tahu apa yang boleh, apa yang nggak boleh untuk di-up di Suaka kayak gitu. Karena setiap media kan punya kebijakan masing-masingnya, punya kebijakan sendiri-sendiri, dan si pemegang kebijakan itu kan ada di Pemret dan redaktur gitu. Akhirnya dia perlu untuk dampingan redaktur, baik itu secara online ataupun memang hadir langsung di lapangan kayak gitu. Jadi koordinasi itu penting. Kalau untuk diri pribadi tadi mental, lobbying, terus pendekatan personal yang baik sih itu. Berarti dari banyaknya liputan-liputan aksi yang Kak Akil maupun Kak Raffi turun gitu ya secara langsung, apa hal yang paling menantang dari aksi-aksi tersebut? Yang paling benar-benar menantang. Ada sesuatu yang terjadi di aksi itu. Misalkan tiba-tiba memang ada yang dipukul di depan mata Teh Akil gitu secara langsung kayak gitu-gitu. Kan itu sesuatu hal-hal yang mungkin para Suakazen yang belum turun ke lapangan nggak. Sebenarnya setiap kita turun aksi adalah tantangan. Iya, tapi tantangan yang paling berat sejauh ini paling berat. Aku dulu deh. Kalau aku aksi di Jakarta juga, tapi bukan yang waktu bareng Akil. Jadi aku kesana berdua sama teman anak Suaka juga. Nah waktu di sana itu tuh bener-bener chaos, tapi yang cepet gitu chaosnya.
Kayak jadi waktu itu ada dua aksi gitu di Patung Kuda, cuman dia dibagi 2 barikade gitu. Satu yang BMSI, satu lagi DMASI. Nah waktu itu aku ngeliputnya di BMSI karena temenku yang satu ini dia di DMASI. Nah yang DMASI itu selesai dengan damai gitu. Dia ya udah ada kayak di Bandung biasanya, karena emang di mayoritas teman-teman dari Jawa Barat yang di DMASI. Itu di sana ada aksi simbolis, aksi lilin dan sebagainya. Itu kayak lebih enak gitu ya. Ya udah bisa selesai. Nah di BMSI ini karena mayoritas Jabodetabek dan mungkin mereka udah terbiasa keras ya. Aku ngeliput di sana itu baru beberapa jam pasca aku datang kayak langsung gila kok langsung mau tanda-tanda chaos karena ada tanda-tandanya gitu aksi mau chaos tuh. Entah udah banyak orang yang mulai bisik-bisik atau beberapa orang gak dikenal yang kayak ini nggak tahu dari kampus mana tapi dia datang-datang nggak bawa aspirasi tapi dia bawa mental yang terabas-terabas. Oke. Nah waktu itu udah dipukul mundur tuh barikade polisi. Jadi mahasiswa udah mulai maju terus. Sialnya waktu itu, sialnya waktu itu, aku ada di tengah-tengah kerumunan anjir. Karena emang nggak terduga aja tiba-tiba chaos gitu aja ya, secara cepet gitu. Sebenarnya udah menduga itu chaos, Oke. tapi buat dapetin feel yang lebih oke, aku nerabas ke tengah gitu. Akhirnya ya udah, aku ada di barisan tengah, terus potret karena seperti yang teman-teman tahu, potret ketika aksi dan apa ya, ban-ban udah mulai menyala, terus tembakan udah mulai meluncur dan segala macam, itu news value-nya dapat banget gitu kalau di foto. Aku nggak mau kehilangan momen itu. Aku pikir kayak ini gue harus dapetin nih gitu momennya. Ternyata pas lagi di tengah itu mulai, wah gila itu semua pada maju gitu kayak mulai ke depan terus aku kayak, gimana nih gitu mundur. Nah ya udah akhirnya cari jalan lah kita ke samping gitu. Cuman yang bikin berkesan adalah aku di situ ngobrol sama reporter-reporter arus utama dari BBC, dari CNN, dari Tempo, dari Kompas, Detik. Itu bener-bener yang ngobrol banget, dia kasih tahu tips and trick lah ya kayak Pada saat itu atau setelahnya? pada saat itu. Jadi kayak ke sebelah sini gitu. Ya, langsung diarahin gitu ya? Dan itu ada kayak apa ya? Pembatas gitu. Itu tadinya tuh mau ngide loncat gitu. Ternyata tinggi banget gitu. Oh nggak bisa nih. Akhirnya ngumpet dari bawah lewat sini. Nah, itu udah benar-benar diperingatin berkali-kali sama polisinya sampai si polisinya sebut nama Korlapnya berkali-kali. Itu emang udah bener-bener yang apa ya? Biasanya kalau udah begitu tanda-tanda akan ada penangkapan dan lain sebagainya. Biasanya jadi kayak udah disebut berkali-kali peringatan terakhir, tapi ada peringatan lagi jadi bener-bener udah diingetin terus tuh. Waktu itu udah mau menjelang maghrib, makin chaos, udah petasan terlempar kemana-mana tuh udah. Akhirnya mundur, masa aksi mundur, ya udah aku ke samping ngobrol-ngobrol. Sama ada sih sebenarnya satu lagi di ini sebenarnya kocak, sebenarnya bisa dibilang konyol juga sih, dramatis. Jadi waktu itu sama orang yang sama juga, temenku yang sama ini, tapi di Bandung. Jadi waktu itu kita liputan May Day, itu kan sebenarnya aksi damai ya. Jadi kita nggak pikir banyak gitu loh kalau aksi damai. Karena pun yang turun juga sebenarnya teman-teman reporter dan banyak redaktur yang turun ke lapangan. Secara langsung ya? Ada 3 reporter dan 2 redaktur yang langsung turun. Sebenarnya karena ini temanku satu lagi juga pimpinan juga. Jadi karena kita berdua pimpinan, sebenarnya kita datang ke sana cuman iseng aja, nemenin aja. Kayak ya udah nemenin ngobrol dan ya udah gitu. Nah, akhirnya pas di tempat aman aja tuh, berjalan damai dari selama aksi itu. Setelah itu datang udah mulai akhir kayak itu udah beres, buruh masa aksi tuh udah mulai kayak pada minggir, hujan. Dan waktu itu di Dago. Jadi kita ke bawah flyover Pasopati. Akhirnya ke bawah, kita ngumpet di situ. Dan ternyata waktu itu aku nggak ngeh kalau itu barisan Intel. Jadi di flyover itu. Di bawah flyover Nyatu itu. sama. Jadi ternyata di situ barisan-barisan polisi dan lain sebagainya, pos pengamanan lah di situ. Waktu itu aku nggak nyadar karena biasanya itu pos-pos itu jadi ketika udah sore kan jadi sasaran massa yang sedikit anarkis ya. Jadi itu salahnya. Jadi aku ngumpet di situ bareng teman-teman yang lain. Setelah itu mulai
petasan udah mulai dilemparkan, bom molotov udah mulai tuh. Ke sana. Padahal ke ini udah arah beres ya? api. Iya, ke arah situ. Padahal itu udah mulai mau selesai. Dan sebetulnya yang kami yakini saat itu, kami duga itu bukan masa aksi. Karena dari awal aksi, kami nggak lihat mereka. Oh, nggak lihat orang-orang itu pas aksi berlangsung. Nggak lihat pas itu berlangsung. Dan waktu itu akhirnya, ya udah, aku pikir kayak kita harus tarik barak semuanya balik gitu. Karena pun berita kita udah dapat. Akhirnya kita maksa buat hujan-hujanan pergi. Ya udah kita jalan ke Taman Cikapayang. Jalan ke arah situ. Pas nyebrang, kita udah dilemparin petasan yang sampai kena depan kita mata gitu? Di kayak ke arah, bener-bener ke arah kita. Terus kita kayak lari. Wah gila gitu. Nah, FYI ini temen aku satu ini dia pertama kali turun lapangan. Dia kayak wah anjir gila gitu. Ya udah langsung kita lari. Terus pas nyampe Taman Cikapayang, briefing yang lain buat nggak lewatin jalan yang emang lagi chaos. Akhirnya muter balik, sedikit lawan arah, tapi pas itu dibuka aksesnya sama polisi. Oh ya udah gitu lewat sana. Nah mereka semua ya udah balik dengan aman tuh waktu itu. Cuma lagi-lagi ini sialnya kita naruh motornya tuh di tempat yang emang harus chaos. ngelewatin tempat chaos gitu. Nah waktu itu akhirnya kita naik motor itu. Nah pas itu motor aku tuh dengan kondisi yang sangat tidak sehat gitu ya motornya. Pokoknya udah drama banget ya dari awal berangkat aksi. Akhirnya kita jalan buru-buru karena itu masih ditembak-tembakin sama petasan. Berarti dari segala arah gitu ada petasan atau gimana? Sebenarnya dari satu arah aja, tapi mereka kayak ngejar gitu. Jadi kita bareng teman-teman Karisma yang lain udah kayak lari-lari gitu, gitu. Itu seru banget sih tapi. Itu kayak ya udah kita jalan langsung pakai motor. Waktu itu aku sedikit ngebut gitu, ngebut di Jalan Dago. Jalan Dago kan kalau hujan tuh kayak mulus banget kan jalannya dan licin. Akhirnya kita ngerem mendadak dan kita jatuh. Aduh. Di tengah si kekeosan itu. Enggak, untungnya udah kayak udah. agak pinggir gitu. Nah, kita Oke. sengaja nggak ngambil arah yang, jadi kalau ke Taman Cikapayang balik ke Cibiru kan dia puter balik tuh, Iya, iya. flyover. Nah, kita enggak, kita balik ke apa ya, ke Juanda ya, ke Jalan Juanda ke sana. Jadi emang sengaja buat lewat kota gitu, baliknya, buat muter lah. Akhirnya ke sana, jatuh. Gila, drama banget aksi hari ini. Bener-bener ya udah itu panik banget. Banyak yang perlu dijelasin. Terlalu panjang ya kalau Terlalu dijelasin. panjang banget kalau Oke, dijelasin tapi semuanya. kan kalau misalkan dari di bawah tekanan kayak gitu kan ada tadi beberapa hal yang Kak Raffi juga jelasin. Kalau Kak Raffi tiba-tiba ada di bawah, di tengah-tengah si masa aksi yang mau chaos, terus kayak gitu kan, itu kan di bawah tekanan gitu. Tapi gimana cara para reporter ini ketika memang mereka ada di bawah tekanan itu, di kechaosan itu, si informasi yang didapetin tuh tetap akurat gitu. Misalkan si reporternya masih belum nemu gitu si narasumber di tengah kechaosan ini. Nah, gimana si reporter ini tuh bisa bisa nemuin informasi yang tetap akurat di banyaknya informasi-informasi yang ada gitu di situ, dari orasi-orasi kah atau dari informasi lainnya gitu. Oke, kamu? Oke. Mungkin yang menjawab pertanyaan tantangan ya. Kalau aku sih lebih ke peliputannya gitu ya. Mungkin nyambung juga sama pertanyaan selanjutnya. Karena di peliputan tuh kan kalau wawancara pasti subjektif ya. Kayak menurut narasumber gitu kan. Enggak selalu yang objektif gitu si pernyataannya. Nah, yang menjadi tantangannya adalah kita harus memverifikasi sama menyesuaikan si pernyataan narasumber dengan kondisi yang ada atau dengan data yang ada gitu. Jadi nah biasanya kalau liputan itu termasuk di Swaka juga ya kan, syaratnya kalau mau berita minimal 2 narasumber. Jadi ada yang ngimbangin gitu kan, Berimbang. yang berimbang. Jadi kalau misalkan mau liputan itu jangan terpatok sama satu narasumber aja. Jadi mau gak mau aku harus minimal wawancara 2 narasumber yang profesinya sama, misalkan warga sama warga atau mas aksi sama mas aksi, biar bisa membandingkan serta memperkuat gitu pernyataan yang ada gitu. Terus itu sih yang jadi tantangannya gitu ya, karena tantangannya tuh menantang idealisme Betul. dari reporter gitu ya. Gitu ya. Jadi kadang
oh dari narasumber kayak gini nih ya pertanyaannya, kan jadi kebawa stigmanya kayak gini gitu kan. Tapi ternyata ketika wawancara narasumber lain beda gitu kan, jadi gimana nih kan. Jadi kalau ada kebingungan gitu cari narasumber lain kah atau gimana? Iya, cari narasumber lain Atau kita cari data pendukung. cari data pendukung lewat internet. Berarti saat bisa. kepenulisan nanti ya? Iya, setelah penulisan. Kalau misalkan tadi yang di tempat, ketika chaos gitu, gimana cara dapat informasi? Sebetulnya aku punya hacks. Jadi aku biasanya datangnya lebih cepat. Terus aku wawancara duluan. Jadi wawancara sebelum chaos. Jadi bahkan sebelum mulai aksi itu udah minta keterangan beberapa pihak, karena pasti yang akan kita bahas paling pertama banget adalah isunya dulu. Iya. Isunya itu akan mengarah kemana, dan itu nggak perlu ketika mereka menyampaikan di aksi, maksudnya bisa ditanya pun ketika sebelum aksi. Nah, adapun di aksi itu jadi berita-berita tambahan seperti penyampaian di orasi. Terus kayak biasanya aku masukkan pengamatan kayak mulai chaos di jam sekian. Jadi Terus, observasi gitu ya? jadi observasi mulai ada tembakan, terdengar ini segala macam, atau teriakan dari masa aksi, peringatan dari polisi. Itu masuk ke observasi si reporter itu sendiri. Nah, misal nanya kronologi ketika aksinya, sebetulnya itu bisa dari pengamatan si reporter. Cuma biasanya aku kuatkan dengan pernyataan narasumber. Nah, ketika chaos gitu, biasanya pasti ada 1-2 orang yang masih bisa ditarik. Biasanya aku tetap ajak nanya, ini kapan mulainya ya kayak gini segala macam. Itu pertanyaan singkat aja. Bahkan kadang nggak aku rekam, tapi aku minta izin buat dimasukin. Nah, setelah itu langsung dimasukkan tanpa tanpa mengurangi sedikit apapun gitu dari pernyataan beliau gitu. Karena kalau misalkan masih di aksi itu, kalau masih orasi masih aman gitu, Masih ya. aman. Jadi kalau orasi ya didengerin gitu, terus sambil direkam juga gitu, sambil ngelihat kondisi gitu. Jadi kalau misalkan buat informasi sih aman-aman aja ya, nggak akan kekurangan kalau misalkan nggak telat gitu. Jadi dari awal udah proses peliputan kayak wawancara dan lain sebagainya. Jadi ujung-ujungnya juga si reporter ini bukan cuma harus bisa memetakan isu dan turun, tapi harus tahu juga kondisi di lapangan saat apa kita harus wawancara narasumber. Terus sebenarnya yang paling susah tuh biasanya gimana sih kriteria narasumber yang jawabannya tuh bagus gitu. Yang maksudnya yang nggak normatif tuh ya kayak gitu tuh. Boleh nggak dijelasin sedikitnya kriteria? Misalnya saat kita turun aksi nih, aduh yang mana ya narasumbernya gitu. Kadang kan kita kalau misal kamu nggak jadi narasumber kan, nggak mau, banyak yang kayak gitu juga kan. Nah, boleh nggak dikasih tipsnya gimana sih kriteria sebenarnya kalau dilihat nih saat aksi, oh ini kayaknya bisa jadi narasumber nih. Sebenarnya aku tergantung angle ya. Kan dalam berita tuh ada angle atau arah tulisannya mau dibawa kemana. Kalau misalkan angle-nya ke perempuan gitu ya, misalkan dia aksi May Day, terus angle-nya ke pekerja rumah tangga atau ke pendidikan, atau misalkan ke perempuan gitu ya, ya pasti dilihatnya dari masa aksi yang vokal gitu. Karena kalau misalkan yang vokal pasti punya punya news value, punya hal yang bisa kita tulis gitu. Karena biasanya dia ngulik dulu latar belakang dari isu yang lagi dibahas. Jadi gampangnya ya tarik aja yang lagi orasi gitu sih. Lagi-lagi hacksnya setelah turun orasi langsung samperin. Si orang itu ya, Iya. yang tadi orasi biasanya Biasanya jawabannya kita bisa gitu. ini gitu ya. Pas orasi direkam, terus setelah selesai orasi kita langsung datang untuk follow up beberapa pernyataan dia di orasi biasanya gitu. Misalkan orasi mengenai apa gitu. Nah, abis orasi kita tanyain apa yang dia rasain gitu kan, bisa sampai orasi kayak gitu. Emang pengalaman dia apa kayak gitu sih. Ya, dan tergantung peruntukannya juga. Kalau misalkan untuk menjelaskan isu, itu ya harus dicari orang-orang yang seperti tadi. Kalau misalkan untuk tanya perspektif sebagai orang awam atau orang yang pada akhirnya tergerak untuk ikut aksi itu, biasanya aku nyari orang yang paling biasa di antara kerumunan aksi. Berarti orang-orang yang kayak ini jadi yang peserta ikut aksinya aja gitu. Karena lebih menarik kayak dia aja yang terlihat biasa aja dan kayak mungkin bisa dibilang kasarnya lah ya, terlihat seperti apatis tapi sampai ikut loh gitu, turun ke sini, dan itu jadi nilai lebih gitu. Benar. Kadang jawaban dia itu lebih emosional. Benar. Jadi kayak Lebih apa yang dia rasain bener-bener apa gitu yang kan. dia rasain, karena emang kita lagi carinya
sebetulnya apa sih alasan dia pada akhirnya sampai turun ke aksi gitu, atau hal-hal yang unik gitu. Jadi aku pernah ada satu isu, sebetulnya ini agak sensitif sih, cuman bagi aku unik aja gitu. Jadi waktu itu isunya sedikit keras dan itu memang biasanya diikuti oleh teman-teman yang mungkin identik, yang pemikirannya terbuka. Nah, aku melihat 2 orang berpakaian sangat-sangat muslimah, bercadar juga, dan aku benar-benar tertarik banget. Kok bisa ya dia mau hadir di forum yang mungkin kalau misalkan yang pemikirannya konservatif akan menganggap ini kayak ih gak boleh datang ke tempat itu karena pembahasannya yang ini segala macam, karena ya di situ pure kita berdasarkan dengan logika pengalaman masyarakat marginal dan lain sebagainya, memang tidak menyentuh ranah-ranah religius. Dan aku melihat 2 sosok itu yang menurut kayak wah ini menarik banget nih. Akhirnya aku tanya dan aku coba tanyakan. Itu ada fotonya di ini karena aku potret fotonya. Itu tanya ke dia kenapa pada akhirnya ikut dan lain sebagainya. Dan ternyata jawabannya adalah kita geram banget gitu, saking geramnya banget. Dan aku tanya berapa kali ikut ini, baru pertama kali. Karena dia ngerasa saking bener-bener ini udah nggak bisa ditoleransi nih, bener-bener kayak kok bisa sih pemerintah tuh cingan ini, ini bener-bener harus. Jadi dia datang. Nah itu hal yang menarik tuh. Jadi kita pinter-pinter cari di ya itunya lagi gitu. Balik lagi mengadaptasi gitu ya. Sambil observasi juga hal-hal yang terjadi di sekitar bener. liputan gitu ya. Oke, tadi kan sempat dijelasin ya tentang angle dari suatu berita sebelum kita akhirnya turun ke sebuah liputan aksi gitu kan. Tadi udah cerita pengalaman-pengalaman di suatu aksi, terus gimana kakak-kakak menghadapi suatu tantangan gitu dalam suatu aksi. Nah, gimana sih sebenarnya si pemetaan isu ataupun pemilihan dari angle yang akan dipilih ketika nantinya bakal turun ke aksi? Proses istilahnya tahapan-tahapannya gitu, mulai dari angle berita, terus isu utamanya apa, sampai ke narasumbernya tuh harus seperti apa gitu, boleh nggak? Oke. Dijelasin. Kayaknya dari redaktur dulu deh. Oke. Paling sih karena tadi udah dibilang kan, kalau misalkan kami di Suaka ada setiap seminggu sekali gitu rapat isu gitu. Jadi apalagi buat isu aksi kan pasti nggak mendadak gitu ya. Jadi harus dipetain dulu. Biasanya satu aksi bisa kami nyiapin 4 sampai 5 angle gitu yang bisa dijadiin berita, walaupun nanti ya gimana nantilah ya, gimana kadang jadinya cuma 3, iya, ada yang cuma 2, 1, kadang 1, kadang iya. lebih. Nah jadinya itu tergantung potensi-potensi yang bisa dijadiin berita gitu. Kadang ada isunya yang bisa dijadiin beritanya 2 sampai 3, kadang ada yang ya cuma 1 gitu. Tapi kalau misalkan mengenai aksi sih apalagi yang sekarang tuh banyak banget ya tuntutannya gitu. Ya kalau di DPRD politik. Baru 1 tahun gitu ya. Tapi udah berapa kali aksi. Udah mulai turun ya. Iya, dan itu pun satu aksi bisa beberapa kali gitu. Beberapa tuntutan gitu. Kadang itu tergantung sih angle-nya yang mana, yang potensial, yang tentunya nggak lupa sama kedekatan dari mahasiswa itu gitu ya. Terus selain itu kalau misalkan buat narasumber, kriteria narasumber itu pasti awalnya ditentuin, tapi di lapangan kan belum tentu karena tadi kan ada yang menarik gitu. Tapi pada dasarnya sih kami enggak memilih yang secara personal gitu ya. Atau nggak membatasi ya. Jadi sebenarnya mau itu isu luar, mau itu isu kampus, siapapun bisa jadi narasumber gitu ya. Enggak terlalu pemilih gitu. Jadi ini buat soal kazen nih takutnya gitu ya. Kayak soal kamu wawancaranya ini gitu kan eksklusif gitu ya. Milih-milih gitu, padahal nggak aja kebetulan
teman-teman lagi nggak ketemu sama reporter jadinya Iya. nggak bisa diwawancara, padahal mah wawancara siapa aja. Padahal suka ngetik di status WA ya. Guys, ada yang ini. Aku gara-gara angkatan ini gitu ya. Ada mahasiswa angkatan ini nggak yang ngerasa ini waktu itu Kita kayak ada yang pernah kehilangan nggak gitu Maksudnya kan. kita sangat terbuka lah ya. Iya, terbuka banget. banget. Dan kebetulan mungkin ya teman-teman nggak sekontak sama WA aku, jadi aku nggak bisa nge-SW, nggak bisa lihat SW aku gitu ya. Karena kita juga nggak boleh kayak mengarahkan kan. Maksudnya kita nggak boleh menyeting itu berita Betul, harus betul. seperti apa. Jadi ya harus sesuai dengan temuan lapangan. Oke. Meskipun kita punya hipotesa sebelumnya. Tapi dari ini kan dari pemetaan isu. Nah, kalau Kak Raffi sendiri boleh gak dijelasin alur sampai pada akhirnya si berita ini terpublikasi di web Suaka Online maupun di di Instagramnya Suaka. Oke. Nah, biasanya setelah rapat itu kan dipetakan sama redaktur dan lain. Aku biasanya mantau aja gitu. Oke, isunya paling aku memutuskan diterima atau tidak aja gitu. Iya. Jadi boleh diterima atau enggak. ACC atau enggak gitu ya. ACC atau enggak. Akhirnya dijalankan. Nah, setelah itu masuk ke proses peliputan karena pasti redaktur akan kasih deadline. Biasanya kita kasih deadline 3 sampai 4 hari untuk isu kampus dan 2 hari untuk isu luar. Atau 1 sampai 2 hari untuk berita-berita yang ringan gitu. Berarti itu jenis yang straight news gitu ya. Iya, kalau jenis-jenis straight yang news lebih harus Terus harus cepat karena kalau lewat dari 24 jam biasanya kita rubah itu beritanya jadi hard news. Kita suruh reporter untuk cari data tambahan biar beritanya bisa menjadi semi in depth. Saya biasanya strike-nya cuma 8 paragraf gitu kan. Nggak mau tahu harus Ya, masukin kronologi lah minimal. jadi kayak kita buat sampai 12-15 kayak gitu. Nah, setelah selesai proses peliputan masuk ke tahap penulisan kan. Itu masih di reporter tuh. Peliputan, penulisan di reporter, setelah itu dikirim ke redaktur sama redaktur dikurasi. Ini boleh atau tidaknya dan substansinya, kepenulisannya segala macam dikoreksi oleh redaktur. Setelah itu redaktur kasih ke aku. Tapi aku udah nggak koreksi lagi substansi dan lain-lain karena itu sebetulnya prerogatifnya redaktur. Itu hak dia untuk dia boleh menaikkan atau enggak. Nah, untuk menerima itu atau enggak dan mengedit bagian mana aja. Ada juga beberapa yang dipakai ininya dong. Transkripnya dong. Iya. Dan tulisannya dirombak sama redaktur. Benar-benar. Oh, jadi tulis ulang gitu ya? Iya, ditulis ulang karena itu memang hak prerogatif redaktur Iya, ya. iya. Dan itu memang ketika tulisannya, beritanya harus naik cepat sedangkan tulisan dari reporter kan gak semuanya sudah mencapai standar yang ada di Suaka. Akhirnya ya dirombak lagi sama redaktur. Tugasku sebagai Pemret itu cuman memastikan kalau tidak melanggar kode etik, Betul. terus tidak berbahaya setelah di-up. Kalaupun isunya sensitif, aku dan teman-teman pimpinan yang lain bertugas untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk jaga-jaga ketika berita ini naik. Jadi aku naikkan berita ini, nanti mungkin akan ada potensi terjadi bla 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 segala macam kayak berita yang barusan di up, bahkan sebelum di up sudah dapat. Oke, ini terlalu Ya, dapurnya dapur redaksi nih. ya. Nah, jadi kayak ya itu, jadi harus jaga-jaga gitu. Jadi kalau aku lebih ke etik dan konsekuensi pasca berita itu naik gitu. Oke. Artinya dari sebelum peliputan kan ada Suaka Zen mungkin belum tahu ya, dari sebelum peliputan turun ke aksi tuh para reporter di Suaka itu ada rapat isu dan di sana ya secara detail mungkin di konsep, dipetakan isunya mau seperti apa, angle-nya mau seperti apa, terus sampai ke narasumbernya pun di konsep gitu ya. Pun ketika di lapangannya tidak sesuai, pada akhirnya nanti reporternya akan menghubungi redakturnya untuk bisa lebih diarahkan lagi gitu. Jadi enggak semata-mata nulis berita yang ya udah asal naik gitu ya. Di Suaka tuh enggak kayak gitu. Nanti setelah proses aksi ataupun peliputan adanya tulisan yang ditulis oleh si reporter ini. Betul. Nanti akan didampingi oleh si redaksi juga dan direvisi lah, disunting lah supaya sesuai dengan stylebooknya dari Suaka ya. Betul, seperti itu. Pun pimpinan Suaka seperti Pimret ataupun pimpinan yang lainnya itu sebagai istilahnya tuh Provider lah. iya ya, yang ketika si berita ini sudah naik tuh menjadi ya itu udah bukan, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi itu bisa ke pimpinannya langsung gitu ya. Pimpinan yang menghubungi orang-orang yang akhirnya terlibat dengan berita ini yang ketika itu menjadi suatu masalah gitu ya. Oke.
Oke, mungkin itu Suakazen juga jadi lebih tahu gitu. Mungkin mempertanyakan kan Suakazen kayak gimana sih sebenarnya Suaka itu dalam meliput berita, apakah emang langsung turun aja gitu aja atau emang ada pemetaan sebelum si berita itu akhirnya bisa di-up ke web Suaka maupun ke Instagramnya Suaka. Oke Suakazen, kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih. Mungkin buat Kak Akil sama Kak Raffi ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mau terjun ke dunia jurnalistik dan juga buat LPM Suaka ke depannya? Boleh. Peduli. Buat mahasiswa yang ingin masuk Suaka ya. Atau ke dunia jurnalistik atau ke lainnya? dunia jurnalistik. Apa ya? Adalah pokoknya. Adalah aja. Mungkin dari Kak Raffi dulu, boleh? Aku Oke. Apa ya? Dinikmati aja karena banyak hal yang bakal kita terima gitu ya sebagai reporter di lapangan. Terus apalagi ya? Jangan takut salah mungkin karena perubahan atau ya buat jadi reporter yang baik tuh berasal dari kesalahan-kesalahan yang udah pernah terjadi gitu. Kayak aku awalnya gak bisa lobbying ke narasumber gitu kan sampai dimarahin segala macem, dan akhirnya ya bisa improve gitu, bisa lebih nyaman lagi sebagai aku reporter dan sebagai orang yang ngobrol nanti dengan narasumber. Itu sih yang paling penting, itu pengalaman yang harus dibanyakin. Mungkin itu pesan buat mahasiswa yang mau ke dunia jurnalistik, emang butuh proses yang panjang juga gitu. Ya jangan takut lah, jangan takut buat salah. Dan yang jangan takut buat salah karena masih belajar juga, dan dari kesalahan itu juga pada akhirnya bakal menjadikan kita menjadi seorang reporter yang baik gitu ya. Karena di Suaka tuh orientasinya bukan ke pemberitaan sebenarnya ya, tapi ke skill juga gitu. Gimana waktunya jadi reporter yang seidealis mungkin gitu. Karena kebetulan jadi mahasiswa gitu kan. Masih mahasiswa, belum nanti di dunia kerja yang realitas banyak sesungguhnya itu yang kayak gimana gitu. Banyak yang harus dipertimbangkan. Oke, itu dari Kak Akil. Mungkin next dari Kak Raffi gimana nih pesannya? Buat Suakazen ya. Iya, Buat Suakazen yang mau masuk LPM Suaka mungkin atau mau berkecimpung di dunia jurnalistik. Sebenarnya pers mahasiswa tuh apa ya, enak lah ya sebetulnya, bisa dibilang banyak keuntungannya juga gitu. Dan aku mau mengeluarkan kalimat klasik sebenarnya, jangan takut mencoba karena emang terutama di Suaka gitu ya, banyak hal yang sebetulnya tidak terduga. Aku masuk juga lewat daftarnya redaksi dan ternyata harus berkelana dulu di Mulmed, ngurus media kreatif dan lain-lain. Terus podcast nih dulu udah berpengalaman lah ya. Dan kayak sampai akhirnya kembali lagi ke redaksi, berkecimpung di pemberitaan berat dan lain sebagainya. Itu hal yang seru menurut aku karena semuanya bisa kita coba gitu di Suaka. Dan benar kata Akil, ketika jadi pers mahasiswa kita belum terbebani dengan kontrak kerja. Terus aku juga sebagai pemret mungkin hanya mempertahankan idealisme Suaka aja, bagaimana Suaka berjalan, terus melihat peluang dan lain sebagainya ke depan. Nggak seperti pemret-pemret di media besar, di media beneran gitu ya, yang harus mempertimbangkan etika bisnis dan lain sebagainya, hubungan dengan investor dan lain-lain. Itu kan lebih berat juga ya gitu, dan memang harus lebih banyak tekanan juga dari sana sini. Kita paling ya tekanannya intervensi aja gitu. Jadi manfaatkan masa ketika emang mau terjun gitu ya di dunia jurnalistik saat menjadi mahasiswa. Kalau untuk LPM Suaka, semoga LPM Suaka kedepannya bisa lebih berani lagi ya, tetap ada di jalannya gitu meskipun banyak rintangan yang mungkin lewat gitu. Karena aku mungkin saat video ini tayang bisa jadi aku sudah tidak di Suaka. Dan semoga pemret setelah aku mungkin bisa lebih gacor lagi, lebih oke lagi, dan bisa bikin Suaka lebih dikenal dengan berita-beritanya yang berkualitas dan luar biasa. Itu aja sih.
Oke, jadi tadi ya karena tadi sempat disebutkan kalau karena ini pers mahasiswa yang orientasinya bukan hanya terpaku pada suatu berita aja gitu ya, tapi ini juga karena masuknya UKM juga, unit kegiatan mahasiswa yang pastinya kegiatannya harus emang bisa mengupgrade skill-skill mahasiswa Betul. gitu. Jadi emang ya gunakanlah si LPM Soka ini sebagai wadah untuk para mahasiswa itu bisa bertumbuh gitu ya, bertumbuh bareng Ya. sama LPM Soka gitu. Pada intinya kita belajar sih. Kalau ya, Saling relasi. Jangan takut salah juga karena emang selain kita masih sebagai mahasiswa gitu ya jangan takut salah lah gitu ya. Oke, Sokazen, kita sampai di sini dulu untuk podcast Swaka kali ini. Mungkin tadi kesimpulannya banyak banget insight yang bisa kita dapat untuk Sokazen juga yang baru tahu gimana sih proses peliputan dari sebelum para reporter ini turun ke dalam sebuah aksi sampai ke proses peliputannya, bagaimana cara mencari narasumber, terus beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang pada saat itu terjadi di aksi. Selain itu juga di podcast ini juga dijelaskan bagaimana dapur redaksi ini mengelola atau mendistribusikan berita sampai akhirnya terpublikasi di web Swaka ataupun di Instagram Swaka. Oke, Sokazen, sampai di sini aja podcast LPM Swaka. Mungkin kita baru spill sedikit aja ya apa yang terjadi gitu selama peliputan, terus terjadi sebelum peliputan, selama peliputan, dan bagaimana LPM Swaka ini mendistribusikan beritanya sampai dipublikasi di web Swaka. Oh iya, Sokazen, website kita juga punya tampilan baru nih yang lebih eye catching ya. Betul. Nah, Soka sendiri punya ada berapa website nih? Ada Online, fresh, Fresh dan sama lensa. Oke, jadi Sokazen jangan lupa mengunjungi website LPM Soka. Sampai berjumpa lagi di podcast LPM Soka. Dadah.